Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Mimi Sarmila, Agung Azharun Ridwan, Rilo Mahendra, Jeffrey Azari, Ardinda Meli Nevia Fitri, Dila Rahayu, Nurisa Alfajar, dan Zakia Fatlah. Pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi terkait kader pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Ardinda Meli. Kepada Saudari Ardinda, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Yang pertama yaitu kader. Kader merupakan orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan salah satunya dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Kader pemberdayaan masyarakat adalah salah satu pemeran atau penggerak proses manajemen partisipatif pemberdayaan masyarakat pada tingkat desa atau kelurahan sebagaimana Permendagri nomor 7 tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ardinda. Untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dila Rahayu. Kepada Saudari Dila, disilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan peran dari kader itu sendiri. Yang pertama adalah mitra pemerintah desa, yaitu mendampingi kepala desa dalam hal pengorganisasian pembangunan desa. Hal ini telah diatur dalam Permendes nomor 3 garing 2015 pasal 19. Adapun penjelasannya yakni pada poin 1, kader pemberdayaan masyarakat desa mendampingi kepala desa dalam hal pengorganisasian pembangunan desa. Pada poin 2, dalam hal pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kader pemberdayaan masyarakat desa melakukan pengorganisasian terhadap yang pertama, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa. Yang kedua, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan. Yang ketiga, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan. Yang keempat, pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi. Dan yang terakhir yakni pelestarian lingkungan hidup. Kemudian terkait dengan peran yang kedua dari kader ini yakni sebagai pelopor, yaitu memelopori gagasan-gagasan kegiatan dari pemberdayaan masyarakat. Dan peran yang ketiga yakni sebagai penggerak, di mana di sini untuk memotivasi, mendorong, dan juga menggerakkan partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dila Rahayu. Untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rilo Mahendra. Kepada Saudara Rilo, disilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Kali ini saya akan melanjutkan peran kader yang selanjutnya, yaitu peran kader sebagai pembimbing. Peran kader dalam pembimbingan dapat berupa pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. Kemudian pendampingan masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Kemudian pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan hasil pembangunan. Selain itu, pendampingan juga bermaksud membangkitkan kesadaran individu atau kelompok warga masyarakat bahwa ketidakberdayaan disebabkan oleh ketidaksadaran pada berbagai masalah yang ada pada masyarakat tersebut. Kemudian memberi informasi melalui kegiatan belajar mengajar, untuk mendidik dan membiasakan warga yang didampinginya berpikir lebih matang secara komprehensif. Kemudian menularkan dan membagi pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh selama menjadi pembimbing kepada masyarakat. Kemudian peran kader yang selanjutnya yaitu sebagai perantara. Perantara maksudnya yaitu melakukan mediasi individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan masyarakat atau kelompok masyarakat dengan stakeholder lainnya dan individu atau kelompok masyarakat apabila terjadi konflik dalam masyarakat. Jadi peran kader di sini sebagai perantara. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Lilo. Untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nurisa Alfajar. Kepada Saudari Nurisa, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Peran kader selanjutnya adalah sebagai perencana. Perencana maksudnya adalah penyusun rencana mulai dari konsep
cerita, tujuan, uraian, dan sebagainya. Maksudnya di sini adalah perencanaan kegiatan secara partisipatif, mulai dari pendataan potensi yang ada pada sumber daya yang ada pada masyarakat, aset dan masalah, kebutuhan, prioritas, dan rencana kegiatan pembangunan desa secara partisipatif. Kemudian peran kadar sebagai advokasi. Advokasi memiliki arti yakni usaha-usaha terorganisir untuk membawa perubahan secara sistematis. Maksudnya adalah kader itu memberikan advokasi dan atau mewakili kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan bantuan ataupun pelayanan dan mendorong para pembuat keputusan untuk mendengar dan mempertimbangkan keputusan tersebut. Demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurisa Al-Fajar. Untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Zakia Fatlah. Kepada Saudari Zakia, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu peran kader sebagai pelaksana, yaitu mengorganisir warga masyarakat dan melaksanakan hal-hal teknis di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang belum dapat dilakukan oleh warga masyarakat. Peran kader selanjutnya yaitu pembaharu, yaitu yang memperbaiki kegiatan pemberdayaan masyarakat ke arah yang lebih baik atau ke lebih unggul. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zakia. Untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Jeffrey. Kepada Saudara Jeffrey, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, Gung. Beberapa tugas kader pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, menggerakkan dan memotivasi masyarakat. Yang kedua, membantu identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Yang keempat, membantu memperoleh akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Jeffrey. Untuk penyampaian materi terakhir akan disampaikan oleh Saudara Agung Azharun Ridwan. Kepada Saudara Agung, disilahkan. Terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengoptimalan kader. Untuk dapat berjalan terus-menerus, sebuah organisasi atau sebuah program peran kader sangatlah dominan. Bila mana kemampuan untuk merekrut dan membina kader tidak berjalan, atau istilah kaderisasi berjalan di tempat, maka jangan harap sebuah program akan berjalan, bahkan mungkin ditinggalkan oleh mereka. Oleh karena peran dan fungsi kader sangat berarti, terlebih pada aspek pemberdayaan masyarakat, maka beberapa cara atau langkah-langkah untuk mengoptimalkan potensi kader di desa ada beberapa buah. Yang pertama yaitu jangan terlalu ketat membuat pembatasan-pembatasan terhadap kader. Yang kedua, pembinaan kader harus dilakukan secara positif dan berkesinambungan. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sistem yang dapat menunjang peran kader. Yang keempat, apresiasi atas tindakan yang telah dilaksanakan. Yang kelima, tidak untuk diperintah, tetapi penyadaran untuk pengembangan diri. Selanjutnya, tidak dianjurkan untuk meraih nilai, tapi penciptaan kesadaran untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, berikan motivasi untuk berpikir, bertindak kreatif dengan tidak meninggalkan landasan pokok. Mengajak mereka untuk memberikan solusi di dalam setiap menghadapi masalah, dan hindari perspektif yang hanya dapat menyalahkan seseorang. Dan yang terakhir, pendekatan hubungan familiar memudahkan untuk saling berkomunikasi antar kader dan desa. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Agung. Dengan pembacaannya materi terakhir tadi, maka berakhir pula diskusi kita terkait kader pemberdayaan masyarakat. Nah, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.